Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat begitu banyaknya kepada kita. Dan tentu saja nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mencintai sunnah-sunnah tersebut. Itu nikmat yang besar yang Allah hadiahkan kepada kita, yang harus kita bersyukur karena nikmat tersebut. Dan wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan atas semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena sejatinya tidak mungkin kita bisa sukses dalam urusan dunia, berhasil dalam urusan dunia. Juga tidak mungkin kita bisa sukses dan berhasil dalam urusan akhirat kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kami mengajak untuk kita memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan bil khusus terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Tayyib, insyaallah ya, dalam kurun waktu 40 menit ke depan kita ngabuburit ya. Istilah ngabuburit itu istilah orang Jakarta ya. Jalan-jalan, menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka puasa. Tapi kita tidak jalan-jalan di sini, kita mencoba menjalani lautan, menyelami lautan ilmu di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW beserta nasihat para salafus saleh. Dan semoga sedikit nasihat yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan antum semua, karena Rasulullah berpesan, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka seorang yang mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang beragama Islam, maka dia siap untuk menasehati dan siap untuk dinasehati. Ya, karena agama ini adalah nasihat. Dia siap untuk menasehati orang lain dan dia siap juga untuk menerima nasihat orang lain. Dan seperti itulah ciri-ciri orang yang tidak merugi, ya, watawa sawil hak, saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Taib, ikhwati fillah, bapak ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Apakah Anda tahu ya bahwa jika kita mentelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut hadis-hadis Rasulullah SAW, akan kita dapati bahwa betapa banyak nanti di akhirat manusia itu akan selamat disebabkan, dikarenakan oleh syafaat-syafaat. Jadi kita kumpulkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, akan kita dapati nanti di akhirat akan banyak sekali manusia itu selamat disebabkan karena syafaat-syafaat. Misal, tidak bisa kita sebutkan semua. Kalau kita sebutkan semua, jangankan sampai buka, sampai itikaf ini nanti belum kelar ini. Ya, saking banyaknya ya hadis dalil berkaitan dengan syafaat. Contoh misal, dalam sebuah hadis sahih dikatakan sepasang orang tua nanti akan ditempatkan di surga yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya-tanya, "Ya Rabb, anna laki hada?" Ya Allah, ya Rabb, kenapa aku bisa mendapatkan hal yang sedemikian? Jadi dia ini enggak ada ekspektasi untuk bisa masuk surga yang tinggi, enggak ada.
bisa dia berada di surga yang tinggi gitu. Dia sampai bertanya-tanya. Kemudian dijawab, bistighfari waladik lak. Yang sedemikian itu kamu bisa selamat dari neraka, kamu bisa masuk surga yang sangat tinggi disebabkan istighfar, doa, permohonan ampunan anak-anakmu untukmu. Nah, ini salah satu dalil ya hadis tentang syafaat, bahwa nanti akan ada orang yang mungkin amal ibadahnya di dunia niku pas-pasan, tapi bisa berada di surga yang tinggi disebabkan syafaat dari anak-anaknya. Syafaat itu apa sih Ustadz? Syafaat itu kalau diterjemahkan secara istilah bahasa, ya, fasyafa ahia at-tawassut lil ghair fi jalbi manfaah au daf'il mudharrah. Apa artinya syafaat itu? Syafaat itu artinya wasilah kebaikan yang diperuntukkan untuk orang yang lain. Bisa berupa jalbi manfaah, pemberian manfaat, audaf ilmudoroh, atau dijauhkan dari mudorot. Itu makna pengertian daripada syafaat. Contoh pemberian syafaat, pemberian manfaat, contoh dia surganya rendah gara-gara anaknya soleh berada di surga yang tinggi, namanya pemberian manfaat. Contoh pemberian manfaat, kalau antum yang sering dengar itu hadis tentang orang tua yang nanti dipanggil di hadapan banyak sekali manusia, kemudian diberikan mahkota yang sangat indah, yang setiap manusia melihatnya merasa iri. Disebabkan apa? Karena anaknya adalah para penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Ini namanya pemberian manfaat. Syafaat itu juga bisa berupa ya, dijauhkan, dihindarkan dari mudorot. Contohnya apa? Harusnya dia itu masuk neraka, nggak jadi masuk neraka karena punya teman soleh. Ini juga namanya syafaat. Nggak jadi masuk neraka karena dapat syafaat dari Nabi. Itu namanya juga syafaat. Nah, syafaat ini ya, jika kita teliti, ya saya ulang sekali lagi, akan banyak kita dapati nanti manusia itu berbondong-bondong diselamatkan dikarenakan syafaat yang mereka dapatkan. Contoh yang lainnya, misal ya, kita berikan penjelasan ringan ya. Ya, kalau sudah akhir-akhir waktu ini kan, tenaga kita ini sudah mulai habis ini ya. Jadi penjelasannya ringan saja dengan cerita-cerita, tapi bisa dipertanggungjawabkan cerita ini. Di surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Di surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101 Allah mengabadikan teriakan para penghuni neraka yang tidak mendapat syafaat, akhirnya mereka tidak selamat. Ceritanya, singkat cerita, ikhwati fillah, Bapak Ibu saudara-saudariku rahimanirahmatullah, nanti ketika para penghuni neraka niku diblesek nang neraka, bles, diazab, dibakar, ya kan, disiksa. Enggak lama, sebagian besar penghuni neraka itu tiba-tiba diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lah penghuni neraka yang lain ya bertanya-tanya dong, loh kok bisa? Ini kan sama-sama bermaksiat sama aku nih di dunia, podo-podo maksiat, ya sama-sama pendosa, kok bisa mereka selamat? Bertanya-tanya. Nanti bisa dibaca di tafsir surat Asy-Syu'ara 100-101, tafsir Mukatsir, Bagawi dan sebagainya. Karena kalau tafsir Mukatsir dan Bagawi itu banyak cerita, ya, riwayat-riwayat yang mendukung daripada ayat ini. Kemudian ya, para penghuni neraka yang bertanya-tanya itu, Bapak Ibu, loh kok kenapa ini mereka diselamatkan, kita enggak gitu. Maka dijawab kepada mereka, ya, itu disebabkan syafaat dari teman dekatnya. Disebabkan syafaat dari teman dekatnya. Maka mereka berteriak yang Allah abadikan di surat Asy-Syu'ara itu. Fama lana min syafi'in.
Celakalah kami ya Allah, gak ada satupun yang bisa ngasih syafaat untuk kami. Wala sadiqin hamim, kami juga gak punya teman dekat yang bisa ngasih kami syafaat. Itu teriakan penghuni neraka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfiru minal astiqoil mu'min fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian teman-teman soleh dari kalangan kaum mukminin, karena sesungguhnya mereka itu memiliki syafaat nanti di hari kiamat. Ya, ini syafaat. Jadi ada anak yang mungkin memberikan syafaat kepada orang tuanya, ada teman dekat yang mungkin memberikan syafaat kepada teman dekatnya. Ya, ini pemberian syafaat. Ya, pemberian syafaat, dan banyak hadis-hadis yang lain tentang pemberian syafaat. Contoh nanti Anda dapati misal di akhir-akhir surat Al-Mudaththir itu ya, ketika Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pada hari itu orang yang memberikan syafaat itu enggak bermanfaat pemberian syafaatnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita baca tuh tafsirnya. Akan kita dapati riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Riwayat misal dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nanti orang soleh niku ya, misal Mas Taufik niku orang soleh mungkin ya, Masya Allah ya, misal ya, seandainya Mas Taufik itu orang soleh ya, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga, maka Mas Taufik nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi neraka, kemudian memberikan syafaat kepada siapa saja yang Mas Taufik kira ada kebaikan daripadanya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Maka orang soleh itu berjalan menyusuri penghuni neraka, kemudian dipanggil, ya fulan, ya fulan. Berhenti dia. Bisa jadi itu Anda Mas Taufik. Kan nggak tahu ini siapa ini. Yang penting diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhenti dia. Kemudian laki-laki yang berteriak tadi, ingatkah kamu? Dulu kamu pernah lapar, kemudian aku datang memberikan 1 porsi makanan. Oh iya, aku ingat. Kemudian dia mulai berkeluh kesah, sekarang keadaanku seperti ini. Minta kepada Allah syafaat, berikan syafaat padaku. Singkat cerita, maka dia berdoa kepada Allah, maka laki-laki yang pernah mengenyangkan perutnya sekali itu selamat dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia berjalan lagi, dipanggil lagi, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Dia berhenti. Kemudian didekati orang itu. Kemudian orang itu mengucapkan sebuah kalimat, ingatkah kamu dulu waktu kamu haus, aku pernah mendatangkan segelas air untuk menghilangkan hausmu itu. Oh ya, aku ingat, aku ingat. Kemudian dia minta syafaat, kemudian dia memohon syafaat kepada Allah dan diselamatkan. Bayangkan, hanya sepiring nasi. Ya bukan sepiring nasi ya, karena zaman dulu mungkin bukan nasi, makanya yang penting seporsi makanan, hanya segelas air bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka, karena syafaat dari siapa? Orang soleh. Jadi syafaat itu hak, hadisnya banyak sekali. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang, ada 3 atau 4 paragraf hadisnya ini. Riwayat Bukhari dan Muslim, gak bisa kita tolak hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya ya. Ma min ahadin minkum ya bi asyaddi munasyadatah lillahi azza wajal fistidaatil haq minal mu'minin ya yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladina finnar. Kemudian ada kelanjutan dari hadis ini, kurang lebih 3 paragraf. Singkat cerita dari hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang itu nanti Bapak Ibu, ketika mereka melangkahkan kakinya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala,
melangkahkan kakinya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari bukan rumahnya di surga di mana, bukan. Yang dicari bukan bidadari-bidadari itu mana yang Allah siapkan untuk aku itu, bukan. Bukan itu yang dicari. Tapi yang ternyata yang dia cari itu adalah orang-orang yang ia cintai di dunia. Bisa jadi Anda mencari istri Anda. Bisa jadi Anda mencari orang tua Anda. Bisa jadi Anda mencari anak-anak Anda. Yang penting kita ini mencari orang kita cintai. Nah, cerita dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari ini, orang ini enggak mendapati orang yang dicintainya, enggak ono. Jadi dia sudah masuk surga, tapi yang dicintainya enggak ada di surga. Lantas apa yang dia lakukan? Dia langsung bersimpuh, memohon dengan permohonan yang begitu dahsyat yang tidak pernah dilihat. Ada permohonan lebih dahsyat dari permohonan itu menurut Rasulullah SAW. Gak ada permohonan yang lebih dahsyat daripada ini. Maka dia terus memohon, dia terus memohon dan tidak pergi dari simpuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju arju. Nek bahasane kene nggih, kalau mudah dipahami ya wis lah, ya wis. Keluarkan siapa saja yang kau inginkan. Gitu. Karena Allah enggak tega melihat dia terus memohon dan terus memohon. Yang dia tidak mau menikmati kenikmatan surga sebelum orang yang dicintainya selamat. Enggak mau dia. Sing penting selamat dhisik bojoku. Sing penting selamat dhisik anakku. Sing penting selamat dhisik wong tuaku. Wis gak penting penikmatan di surga itu. Jadi itu fakta itu. Jadi Masya Allah, beruntunglah antum kalau punya pasangan yang soleh. Beruntunglah antum kalau punya anak-anak yang soleh dan soleha. Beruntunglah antum kalau punya orang tua yang baik yang akan mencari antum nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ke neraka menyelamatkan sebagian orang yang dicintainya, dan dia kembali ditahan sama Allah. Bentar, nggak boleh. Jadi dia setelah nyelamatin orang-orang ini, dia mau balik ditahan. Ternyata ditahan bukan dilarang, enggak. Malah disuruh akhriju, keluarkan lagi orang-orang yang dulu di dunia kamu anggap dia adalah orang yang baik atau orang yang pernah berbuat kebaikan. Jadi mungkin dulu dia iktikaf bareng kita di sini, kita ngaji, dia turu misalnya. ya, kita ngaji dari jam 10 sampai jam 1, tidur bentar, ngaji lagi, sholat lagi. Dia kesini jam 10 tidur, bangun jam 3 ikut sahur misal gitu ya. Misal gitu ya. Dia ikut bareng kajian sama kita, tapi pulang kerjanya di tempat riba lagi. Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Dia kumpul bareng sama kita, balik lagi sama keluarganya, maksiat lagi, nggak ada yang tahu. Yang penting kita itu di dunia ya merasa dia ini orang baik. Nah itu disuruh dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan, kemudian sudah bawa berbondong-bondong manusia, mau balik ditahan lagi sama Allah. Tahan. Akhriju, keluarkan lagi orang-orang yang ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebiji zarrah, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Maka dia mencari orang-orang yang ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebiji zarrah. Kemudian balik ke surga dengan berbondong-bondong manusia yang begitu banyaknya. Ya, ini hadis tentang apa? Tentang syafaat. Jadi syafaat itu benar, hak. Dan kalau kita sebutkan semua hadisnya gak nutut, sampai buka gak nutut. Ya, betapa banyak orang yang nanti di akhirat itu selamat dikarenakan mereka mendapatkan syafaat, pertolongan dari pihak yang lainnya. Thayyib. Nah sekarang yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi. Apa yang perlu kita garis bawahi adalah manusia itu ingat sama kita. Manusia itu
akan memberikan syafaat kepada manusia yang lain, itu kalau mereka sudah melangkahkan kakinya masuk surga. Jadi kalau mereka belum masuk surga, mereka tidak akan ingat dengan kita. Itu masalahnya. Sebesar apapun cinta istri antum untuk antum, wahai saudaraku, dia itu akan peduli terhadap antum kapan? Kalau sudah masuk surga. Sebesar apapun cinta anak antum, bakti anak antum pada antum yang sudah antum didik susah payah, antum sekolahkan di sekolah Islam yang baik, antum ajak dia untuk belajar agama, antum arahkan dia jadi anak yang soleh, tetap saja dia akan ingat antum kalau sudah masuk surga. Itu pun kalau masuk surga. Sebelum masuk surga, ya enggak. Nah ini problemnya di sini. Terkadang orang-orang itu lupa. Wis aku gak apa-apa wis. Gak patek soleh, yang penting anakku soleh. Lo keliru sampean. Lah wong anak sampean itu akan ingat dengan sampean kapan? Kalau sudah masuk surga kok. Sebelum itu ya gak ingat. Betapa banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Pada hari itu, saudara itu kalau ketemu dengan saudaranya yang lain bukan disapa, bukan temu kangen, malah lari. Bayangkan saja, kakek nenek kita ini sudah meninggal sejak kapan itu? Berpisah dengan saudaranya sudah sejak kapan itu? Kemudian hari kiamat kapan? Hari kebangkitan kapan? Bisa jadi mereka itu berpisah dengan saudaranya ratusan tahun atau ribuan tahun. Nah, kita ini gak ketemu saudara kita setahun saja, mudik, bisa peluk-pelukan sambil nangis-nangis. Lah ini kalau gak ketemu saudaranya ratusan tahun, ribuan tahun, ketemu harusnya gimana? Nangis dong, peluk-pelukan. Tapi Allah gak begitu. Kabar dari Allah tidak seperti itu. Kabar dari Allah itu orang itu kalau ketemu saudaranya langsung berpaling satu sama lain, lari. Gak cukup saudaranya Bapak Ibu. Wa ummihi wa abih. Bahkan ketika Anda bertemu ibu Anda, oh itu ibuku tuh, yang mungkin udah ratusan tahun, ribuan tahun gak ketemu. Yang kita nih kalau mungkin ziarah di kuburan ibu kita, kita menangis. Karena kangen dengan ibu kita nih. Nangis kita. Kangen kita. Dulu dia yang didik kita sampai kita besar seperti ini. Jasanya begitu luar biasa. Pengen kita ketemu dengan dia, pengen kita dikumpulkan lagi dengan dia. Tapi nanti kalau ketemu di padang mahsyar, itu ibu kamu akan lari dari dia. Lari. Wa abi. Begitu pula ketika Anda bertemu dengan ayah Anda. Anda bertemu dengan ayah Anda, bukan Anda peluk, Anda akan lari dari. Dan dia juga akan lari dari Anda. Wa sahibah. Sahibah itu artinya apa? Pasangan. Jadi Anda ketemu pasangan Anda, bukan Anda peluk. Ini pasangan Anda ini yang berjuang bersama dengan Anda. Susah seneng bareng-bareng. Yang di dunia Anda bilang aku tidak bisa hidup tanpamu misalnya. Ya, nanti ketika di padang mahsyar Anda akan lari dari dia, dia akan lari dari Anda. Wabani, juga anak-anak Anda. Anda ketemu anak Anda yang lebih Anda cintai daripada diri Anda sendiri. Kita ini kalau sama anak kita nih Bapak Ibu, ya. Kalau anak kita panas, mending kita yang panas daripada anak kita. Kalau anak kita sakit, mending kita sakit daripada anak kita. Kita ini lebih cinta anak kita daripada diri kita sendiri. Tapi faktanya nanti di padang mahsyar kita ketemu anak kita, mau anak kita keadaannya bagaimanapun kita nggak akan peduli. Kita akan lari. Ya, likulli mri'im minhum yauma idin sya'nu yu'ni. Setiap orang pada waktu itu hanya sibuk ngurusi dirinya sendiri-sendiri. Dan itu lama. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya jama'ullah al-awwalina wal akhirina fi miqatin yaumil ma'lum arba'ina sanah.
Allah itu akan mengumpulkan orang yang pertama dan orang yang terakhir, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar dalam waktu yang maklum sekitar 40 tahun. Jadi ada riwayat yang menjelaskan orang itu nanti dicaring di padang mahsyar berapa tahun? 40 tahun. Tapi ada riwayat yang lainnya, fi miqdar khamsina alfasana. Dalam riwayat yang lainnya orang itu nanti akan dijemur di padang mahsyar 50.000 tahun. Dan ada riwayat yang lainnya, orang nanti dijemur di padang mahsyar itu selama jeda antara 2 sholat. Ya maghrib isya, isya subuh. Loh kok ini kontradiktif Ustaz? Kok ada hadis kok saling kontradiksi satu sama lain? Boten. Kalau kita kumpulkan pendapat para ulama, jadi orang itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu menunggu selama sesuai dengan kadar ketakwaan dan kesolehan keimanan dia. Jadi kalau Mas Taufik niki kedudukannya tinggi di sisi Allah, nanti dijemur di padang mahsyar itu paling cuma seperti nunggu antara jeda 2 sholat. Nunggu antara jeda 2 sholat, hadisnya benar ini. Ya walaupun tetap panas Mas, jenenge matahari ada di mana? 1 mil di atas kepala kita dan kita dalam keadaan telanjang, yo panas. Tapi nggak lama, ya paling jeda antara 2 sholat. Semakin fasik seseorang, semakin banyak maksiatnya, bisa jadi dia nunggu 40 tahun. Dan bisa jadi dia nunggu berapa tahun? 50.000 tahun. Nah ini baru padang mahsyar tok nih. Belum nanti antri di telaga Nabi, belum nanti antri di pengadilan Allah, belum nanti antri pemberian catatan-catatan amal, belum lagi nanti antri di hari penimbangan, belum lagi nanti antri dan kita dikumpulkan bareng-bareng di suatu tempat, kemudian dijadikan tempat itu teramat gelap dan kita tidak bisa keluar dari tempat itu kecuali dengan cahaya keimanan. Ada yang cahaya keimanannya terang benderang, dia yang langsung keluar dari tempat gelap itu. Ada yang cahayanya kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup. Ya cocok kayak kebiasaannya di dunia, sholat terus, maksiat ya jalan terus gitu ya. Ya. Puasa ya puasa, gibah ya gibah, gitu ya. Ya. Sedekah yang haram ya digasak bisa kan. Ya itu jangan, itulah orang-orang yang nanti di hari kiamat cahayanya itu terang redup, terang redup, terang redup. Kemudian diabadikan ucapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya Rabb. Tolong ya Allah, tolong sempurnakanlah cahaya kami. Sempurnakanlah cahaya kami, jangan biarkan kami tersesat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ini kalimat yang diabadikan untuk orang-orang yang nanti di tempat gelap itu kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang. Dan ada sih peteng dedet ya, dalam riwayat sampai berapa lama? 50.000 tahun tersesat. Bayangkan 50.000 tahun tersesat. Belum nanti antri di jembatan Sirat. Loh, kalau sudah nyebrang jembatan apakah langsung masuk surga? Ya belum tentu, tergantung. Antum pernah dengar hadis kalau orang kaya itu terlambat masuk surga berapa tahun? 50 tahun. Dalam riwayat yang lain 500 tahun. Jadi orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Nah ini orang kaya nunggu di mana? Nunggu di depan surga. Bayangin antum yang kaya-kaya itu nanti bisa nunggu di depan surga berapa tahun? 50 tahun sampai 500 tahun. Dan masalahnya orang di luar surga itu sudah bisa melihat orang surga menikmati kenikmatan surga. Sampean nguasno konco sampean, waduh semangan anggur, mangan semongko, mangan ayam bakar. Sampean masih di luar surga ngentung gara-gara apa? Gara-gara sugih. Ini serius nih. Gara-gara kaya. Orang kaya itu telat masuk surga. Ya. Nah,
Berarti sampean milih jadi kaya apa miskin? Jadi kaya apa miskin? Loh, tetap milih kaya. Ikulah menungso ya. Wis dikasih tahu hadisnya bahwa orang kaya itu telat masuk surga 50 tahun sampai 500 tahun. Udah tahu kan antum hadisnya kan? Nah, sekarang antum ditanya milih kaya apa miskin? Tetap milih kaya gitu. Ya, itulah manusia memang ya. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Ya. Lah terus bagaimana Ustaz? Gak popong Ustaz ya pengen kaya, berdoa. Ya, tapi pakai ilmu, makanya ngaji. Ya, boleh nggak kita kaya? Boleh. Antum ada solusinya. Kalau pengen kaya tapi bisa masuk bareng orang miskin, antum harus deket sama orang miskin. Ya, bihubbil masakin. Ya, kata para sahabat. Ya, jadi kalau antum kaya tapi ngumpulin bareng wong miskin terus, orang-orang miskin antum bantu terus, nanti antum bisa masuk surga bareng orang miskin. Cuma nek kumpul sama orang miskin resiko nih ya diutangi gitu. Resiko. Sampean sugih kumpul karo orang miskin. Resikonya apa? Ya sampean diutangi sampean. Resikonya apa? Resikonya ya sampean sering nolong. Lah itu memang. Tapi cepet masuk surga. Kalau sampean sugih enggak sering kumpul bareng orang miskin ya telat masuk surganya nanti. Itu hadis bukan saya. Ya, saya ngomongkan apa adanya. Ya. Jadi perjalanan akhirat itu kan panjang ya Bapak Ibu ya. Perjalanan akhirat itu sangat panjang. Lah, kita ini baru mendapatkan syafaat kapan? Kalau teman kita, keluarga kita ya sudah masuk surga. Sebelum itu ya enggak ada syafaat dari teman kita, dari manusia ya enggak ada. Sebelum itu ya sendiri-sendiri. Nah terus gimana Ustaz? Kita ini yang belum tentu puasa kita diterima, belum tentu qiyamul lail kita diterima, belum tentu iktikaf kita diterima, belum tentu tilawah kita diterima. Terus gimana? Ya antum harus jadi orang cerdas dong. Cari opsi yang lain daripada syafaat. Kan syafaat itu bukan hanya dari manusia. Syafaat itu macamnya banyak. Jadi antum untuk memaksimalkan kesempatan berhasil di akhirat, antum juga harus punya opsi yang lain daripada syafaat selain punya keluarga yang soleh, punya teman yang soleh. Ya, yang mereka baru ingat kita nanti ketika masuk surga itu kesuwen. Nah, berarti antum harus ada opsi syafaat yang lain. Apa? Nah, ada hadis. Ya. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, sahih ini, Rasulullah berkata, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa-puasa itu dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Yaqulus siyam, berkata puasa-puasa itu pada Allah Subhanahu wa taala. Mana'tuhu minat ta'ami wasyahawat ya Rob. Ayya Rob, kata puasa. Ya Tuhanku, dulu aku itu menghalangi dia dari mengkonsumsi makanan. Aku menghalangi dia untuk menunaikan syahwatnya, menghalangi dia dari maksiat finnahar, di siang hari. Ya, fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Ingat ya, puasa memberikan syafaat untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan makanan dan meninggalkan syahwat. Jadi orang kalau nggak makan, nggak minum, tapi masih suka maksiat, ya jangan berharap banyak dapat syafaat dari puasa. Ini hanya untuk orang yang meninggalkan makan, minum, dan juga meninggalkan syahwat, juga maksiat-maksiat. Ustadz, aku ikut tipikal wonge gampang luwe Ustadz misalnya. Gak sering-sering puasa Ustadz ini, kecuali puasa Ramadan misal. Ya ada opsi lain. Apa Al-Quran, yaqulul Quran, berkata Al-Quran nanti di hari kiamat. Ya, mana'tuhu ya bin naumi ya fil lail.
Jadi dulu di dunia orang ini nggak jadi tidur gara-gara aku, gara-gara tilawah Al-Quran, gara-gara tadabbur Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Coba apa letterlik hadisnya tadi? Di malam hari. Mana'tun naum, aku menghalangi dia tidur di malam hari. Jadi membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran yang paling dahsyat itu kapan waktunya? Malam. Bukan berarti kalau di siang hari nggak dahsyat, ya tetap berpahala besar. Cuma yang paling spesial itu di malam hari, kan hadisnya gitu letterleknya. Ya, fayasfa'ani kata Rasulullah SAW. Maka puasa-puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada mereka. Nah gitu. Jadi jangan hanya andalkan anak yang soleh, jangan hanya andalkan pasangan yang soleh, jangan hanya andalkan teman yang soleh, yang mereka baru ingat kita ketika masuk surga. Kesuwen. Anda juga ya harus mengandalkan amal-amal soleh. Pendamping paling setia bagi kita itu adalah amal-amal soleh kita. Bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Yang paling setia terhadap kita ya amal-amal soleh kita. Puasa antum, tilawah antum, tadabbur Al-Quran antum, ya sedekah antum, ya tahajud antum, tarawih antum, zikirnya antum, istighfarnya antum. Itu sangat setia untuk antum nanti di hari kiamat. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pesan yang ingin kami sampaikan pada sore menjelang malam hari ini ya adalah kita itu mungkin akan mendapatkan syafaat dari keluarga kita atau teman dekat kita nanti di hari kiamat. Tapi ingat, syafaat manusia untuk manusia yang lain ini kebanyakan berlaku ketika mereka sudah melangkahkan kakinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nunggunya lama. Maka antum harus punya opsi yang lain daripada syafaat. Misal diantaranya puasa, antum pastikan puasa Ramadan dengan baik. Antum pastikan menghindari maksiat-maksiat yang memungkinkan puasa antum diterima di sisi Allah. Antum hiasi diri antum dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Atau antum sibukkan antum dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nah ini juga akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Gak usah nunggu nanti masuk surga, enggak. Udah di dalam perjalanan itu sudah dapat syafaat kita. Antum misal mau nyebrang sirot tertatih-tatih jatuh gara-gara Al-Quran ngasih syafaat, gak jadi jatuh. Gara-gara puasa ngasih syafaat, gak jadi jatuh. Gara-gara sedekah ngasih syafaat, gak jadi jatuh. Itu penting. Dan ingat, seseorang itu tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah, yang diberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Enggak ada yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan orang yang diizinkan untuk memberi dan mendapatkan syafaat hanya untuk ahlut tauhid. Hanya untuk orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Yang abal-abal enggak usah berharap banyak. Abu Hurairah pernah diskusi dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man as'adu bisyafa'atik yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah? Ya, jadi ingat ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sampai bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu juga bisa berlaku untuk para pelaku dosa besar di antara umat-umatku. Jadi jangan heran, nanti ada orang yang jatuh pada dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi, bisa jadi. Bisa jadi kalau dia layak untuk mendapatkan hal itu. Tapi hanya untuk ahlu tauhid. Kenapa? Karena Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Hurairah tadi, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu dari kiamat? Apa kata Rasulullah? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia karena dia mendapatkan kabar gembira berupa syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Siapa yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ikhlas jauh dari dalam lubuk hatinya. Jadi untuk ahlu tauhid
Ya, Anda yang berharap bisa memberikan syafaat, Anda yang berharap ya untuk bisa mendapatkan syafaat, maka pastikan Anda tidak jatuh dalam kesyirikan apapun bentuknya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Pastikan Anda tidak jatuh dalam dosa itu. Ya, tidak jatuh pada syirik besar, tidak jatuh pada syirik kecil. Ya, jadi kalau Anda masih jatuh pada syirik besar, jatuh pada syirik kecil, Anda berharap apa? Berharap dapat syafaat? Ya gak pantas. Berharap ngasih syafaat? Tambah gak pantas mana. Dan itu butuh benar-benar ilmu dan kesungguh-sungguhan. Contoh Anda, wah tanganku gatel, wah THR bentar lagi cair. Nah ini salah ini. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Sejak kapan tangan gatel mendatangkan THR? Sejak kapan tangan gatel mendatangkan uang? Ini bentuk kesyirikan. Oh ada kupu-kupu masuk rumah. Wah bentar lagi aku kedatangan tamu. Dari mana? Kapan kupu-kupu ini menjadi pertanda dari Allah akan datang tamu ke rumah kita? Kalau nyapu yang bersih, kalau enggak nanti bojomu jenggoten, brewoken. Loh, malah enak bojone jenggoten brewoken. Wis ngaji berarti bojone. Ya, kalau gitu anak gadisnya mending nek nyapu gak usah bersih gitu. Enggak ben oleh bojo sing sampun ngaji. Nah, keliru tapi pemahaman seperti itu. Salah. Nah, repot yang kayak gini kan. Nah, habis jualan dibeli orang, penglaris, rusak akidah. Rusak akidah. Mau nikah harus ada pohon pisang ini sebelah kanan, pohon pisang ini sebelah kiri, rusak akidah. Mau nikah harus hitung hari lagi, rusak akidah. Mana ketauhidan kita pada Allah, prinsip tauhid itu mana? Ya. Mau nikah biar nggak kehujanan, ya pas waktu hajatan nggak usah mandi, tambah keliru kabeh. Wong malam pertama nek iso adus ping 7 bareng. Cek wangi kok. Malah gak adus supaya gak kudanan. Ini repot ya. Ya. Ini merusak akidah dan mengotori prinsip ketauhidan kita. Lagi itu Anda berharap bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana? Karena syafaat Nabi itu hanya untuk ahlu tauhid, hanya untuk ahlu tauhid. Ya, maka ya, selain perbanyak amal, ya, jangan hanya mengandalkan manusia yang lain, walaupun itu pasangan kita, walaupun itu anak kita. Ya, karena mereka itu baru ingat kita kapan nanti masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak amal, karena amal itu juga bisa menjadi pemberi syafaat. Dalam hadis yang lainnya Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyak kalian baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat untuk teman dekatnya. Teman dekat berarti ya sering interaksi dengan Al-Qur'an. Lah kalau jenengan Al-Qur'annya sampai lupa naruhnya di mana? Ya, mushaf Al-Qur'an sampai lupa tak taruh di mana ini? Sampai berdebu, sampai kadang seminggu gak tahu ngaji. Kemudian Anda berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran, gimana ini? Itu bagaikan punuk merindukan bulan. Ya, ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Apalagi peribahasa ada lagi gak? Ya itu ya mustahil antum itu. Gimana antum? Antum gak kerja tapi minta gaji, itu repot itu. Ya, kerja dulu baru dapat gaji. Baca Al-Quran dulu, sibukkan diri dengan Al-Quran dulu, tadabbur Al-Quran dulu, baru nanti antum layak dapat syafaat, gitu loh. Tauhidkan Allah dengan benar, jauhkan diri antum dan keluarga antum dari syirik, baru antum layak dapat syafaat. Jangan hanya memandang bulan seperti punuk, kemudian dia berharap bisa dekat dengan bulan itu, ya nggak mungkin, nggak bisa. Harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kesempatan kita pada sore menjelang malam hari ini, malam 29, ya. Perbanyaklah amal soleh yang mungkin itu bisa menjadi pemberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Terlepas dari kita juga mendidik anak-anak kita, keluarga kita, memahami agamanya dengan baik, menjadi orang soleh yang mungkin bisa juga memberikan syafaat kepada kita. Tapi ingat, syafaat manusia untuk manusia yang lain kebanyakan nanti ketika mereka masuk surga. Sebelum itu yang peduli dengan kita cuma amal-amal soleh kita dan Nabi kita. Nah, Nabi peduli sama kita.
Ya, kalau istri antum Pak nggak peduli, Nabi peduli. Karena setiap Nabi itu ya akan terus memperhatikan umatnya nanti di hari kiamat selama perjalanan itu. Bahkan nanti kalau menyeberangi Sirat, dalam hadis yang sahih Nabi itu nyebrang duluan. Kemudian setiap Nabi itu mendoakan umatnya yang menyeberangi Sirat, di seberang Sirat tadi. Ya, maka perbanyak amal soleh. Dan ingat, semua itu akan sia-sia kalau tidak kita barengi dengan tauhid yang benar. Apapun bentuk kesyirikan, walaupun itu tradisi orang tua kita sendiri, kalau itu kesyirikan maka jauhkan sejauh-jauhnya dari diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, jauhilah kesyirikan itu. Ya, jauhilah kesyirikan itu, karena itu bisa menghalangi Anda dari syafaat Nabi, dari syafaat Allah. Bahkan kalau antum ada hadis sahih ini, tapi waktunya nggak cukup, saya bacakan maknanya aja. Nanti Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan, ketika malaikat-malaikat sudah memberikan syafaat kepada orang yang layak memberikan syafaat, para nabi juga sudah memberikan syafaat, kemudian kaum mukminin juga sudah memberikan syafaat, sampai nggak ada yang bisa memberikan syafaat lagi, maka Allah ya menggenggam dengan satu genggamannya kepada para penghuni neraka jahanamiyun itu, ya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, nek sak cawuan ngoten kan untung-untungan Ustaz itu. Ya, suka-suka Allah. Ya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh enggak ditanya tentang apa yang diperbuat, kita yang ditanya. Suka-suka Allah. Mau Allah nyawuk sing zina, Allah nyawuk sing pembunuh, Allah nyawuk sing durhaka, suka-suka Allah. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran terkadang kita dapati ada mantan pelacur yang bisa masuk surga, ada mantan pembunuh yang bisa masuk surga. Itu hak prerogatif Allah. Yaitu mungkin genggaman Allah di neraka itu ya, untuk jahanamiyun kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi ingat, hanya pantas untuk mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa tercampur dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Aku qouli hada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kita sore menjelang malam hari ini. Apabila ada salah kata dan sikap, itu kurang saya pribadi, dan lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki malam ke-29, malam di mana yang Abu Hurairah dalam hadis yang sahih, ya, Abu Hurairah dalam hadis yang sahih mengatakan sedemikian. Aku kira malam Lailatul Qadar itu kalau enggak malam 27, malam 29. Ini ucapan siapa? Abu Hurairah. Ya, kalau Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, wallahi demi Allah, Lailatul Qadar itu malam 27. Muawiyah juga sama. Lailatul Qadar itu malam 27. Itu Muawiyah. Ya, dan sahabat Nabi yang lain juga ada. Para ulama salaf juga banyak yang mengatakan 27. Tapi Abu Hurairah dalam sebuah hadis mengatakan, ya, Lailatul Qadar itu kalau enggak malam 27 ya 29. Bayangkan ya, salah satu ya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Ya, periwayat hadis paling banyak itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Dan beliau berpendapat kalau enggak 27, 29. Enggak berpendapat yang lain, wis, enggak berpendapat yang lain, wis. Mentok itu tok. Kalau enggak 27, 29. Ini pendapat siapa? Abu Hurairah. Dan bentar lagi malam 29. Jangan ditinggalkan. Ya, karena bisa jadi kemarin 27 atau sekarang 29. Ini versi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan sekarang malam apa? Malam Sabtu ya, ternyata bukan malam Jumat ya. Ya enggak apa-apa. Tapi Jumat, akhir Jumat ini adalah waktu yang mustajab. Masih ada kurun waktu 5 menit ya. Ya, kita menunggu adzan, perbanyak untuk berdoa. Semoga semua hajat-hajat kita diterima, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh kita diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.